Ada nggak maksudnya pertandingan mana? Lawan siapa kira-kira yang kamu kira-kira wah ini kalau saya lawan lagi dia belum tentu menang. Dari Ada, mungkin kamu 17 kali ada pertandang ada. ada karena di setiap kali saya bertanding internasional itu lawan saya bukan kaleng-kaleng, benar-benar lawan yang sudah sangat jago gitu ya. Kalau saya ada dua catatan saya yang lawan saya yang saya anggap paling paling berat atau bahkan paling fenomenal. Yang pertama adalah Dai Shuanghai. Dai Shuanghai ini adalah dialah yang pertama kali tidak bisa saya kalahkan. Jadi saya tidak bisa mengalahkan dia. Itulah yang menyebabkan saya mendapatkan satu draw. Tapi begini, pada saat itu MMA di Indonesia kan mati suri. Tahun 2005 itu terakhir kali saya bertanding tahun 2005. Dan pada sejak saat itu saya nganggur. Saya waktu itu bekerja. Jadi saya waktu itu bekerja di suatu toko dan saya hanya berlatih itu malam hari, itu pun nggak setiap hari. Karena memang pada saat itu udah nggak ada lagi nih panggung MMA di Indonesia. Jadi saya untuk mencari makan saya harus bekerja. Dan pada tahun 2007, 2 tahun kemudian, saya mendapatkan tawaran untuk bertanding di Cina melawan Dai Shuanghai. Dan pada zaman itu, tahun itu mungkin internet itu belum terlalu seperti sekarang ya, di mana kita bisa Google lawannya siapa, pernah berapa kali tanding, videonya seperti apa. Zaman dulu tuh nggak bisa, nggak ada gitu. Jadi kita harus cuman di Cina. Di Cina itu pada saat itu saya taunya oh nggak ada MMA di sana. Saya tolak ukur saya MMA bagus atau tidak adalah apakah ada kompetisi reguler di negara itu. Kedua, apakah Brazilian Jiu-Jitsu di negara itu sudah berkembang. Pada tahun 2007, MMA di Cina, setahu saya, belum ada. Dan Brazilian Jiu-Jitsu belum berkembang di Cina. Makanya saya anggap, oh ini lawan yang mudah. Saya mau, saya terima tawaran itu. Dan saya hanya punya waktu 3 minggu untuk persiapan untuk fight itu. Tapi karena pada saat itu saya seperti apa ya, saya seperti haus gitu. Saya udah 2 tahun tidak pernah bertanding. Sedangkan jiwa saya adalah saya masih muda, saya ingin bertanding, tapi tidak ada lagi kompetisi dalam negeri. Satu-satunya tawaran datang dari Cina, itu pun 3 minggu lagi. Akhirnya tanpa pikir panjang saya terima tawaran itu. Alhasil pada begitu saya bertanding ke sana, ternyata salah tebakan saya. Ternyata di Cina sudah ada MMA rutin. Bahkan bukan hanya rutin. Sudah ada? Sudah ada ternyata. Bahkan bukan hanya rutin. Jadi begini, pada saat itu ada satu promotor di Cina namanya Andy. Si Andy ini dia besar di Amerika. Dia melihat perkembangan MMA di Amerika. Dia sangat menyukai MMA di Indonesia. Dan dia mempunyai visi dan misi. Dia mempunyai pandangan bahwa bela diri itu sangat terkenal di Cina dengan kungfunya, Shaolin-nya, Tai Chi-nya, Butangnya, dengan Butong Pai-nya, sangat terkenal di Cina. Tapi tidak ada MMA fighter yang bertanding di UFC dari Cina. Nah, itu menjadi mimpinya dia. Saya ingin ada MMA fighter dari Cina yang bertanding di UFC. Nah, dia pada saat itu mempunyai visi seperti itu. Bagaimana cara dia mewujudkannya? Dia kembali ke Cina. Dia datangi seluruh perguruan dari Shaolin, Tai Chi, Butong Pai, semuanya didatangin, ditawari atlet-atletnya. Ayo, mau gak ikut pertandingan Cina? MMA seperti ini. Dikasih lihat video-videonya. Beberapa fighter yang dia pilih, inilah yang dibiayai oleh dia. Jadi fighter-fighter ini dibawa ke Beijing, mereka berlatih setiap hari, diberikan apartemen, benar-benar kerjanya hanya untuk latihan, untuk bisa masuk ke UFC. Dari situ dia menantang seluruh MMA fighter di Asia. Filipina didatangin, dia melihat, oh Indonesia juga ada MMA-nya. Siapa juaranya? Francino, panggil dia. Saya datangkan ke Cina. Tujuannya adalah supaya saya dikalahkan. Karena itu? Mereka ingin, karena memang mereka ingin membuktikan bahwa fighter Cina adalah yang terbaik di Asia. Jadi seluruh fighter-fighter dari Asia didatangkan ke Cina untuk dikalahkan. Ya pastilah, promotornya punya mimpi untuk memasukkan fighter ke Cina. Dan mereka ya bisa dibilang cara-caranya kurang fair. Karena apa? Fighter ini sudah latihan 2 tahun. Bertanding setiap bulan. Keliling Asia. Saya dikasih waktu 3 minggu. Nah, saya dikasih waktu 3 minggu. Dan hasilnya pada saat itu ya saya tidak bisa mengalahkan dia. Dia pun tidak bisa mengalahkan saya. Tapi itu merupakan salah satu pertarungan terberat saya. Saya harus waktu itu 1 ronde 10 menit.
Dan pada saat itu kita sampai akhirnya selesai pertarungan, apabila tidak ada yang KO atau menyerah, maka dinyatakan seri. Pada saat itu saya merasa kalah karena saya tidak bisa, semua lawan saya kalahkan. Saya pasti antara bikin KO atau saya kunci. Baru kali ini tidak bisa saya kunci dan saya juga tidak bisa saya KO. Akhirnya pertandingan itu seri dan saya pun merasa kalah pada saat itu. Namun setelah bertanding, promotor itu mendatangi saya saya diajak makan malam dan kita diajak berbicara ya. Dia bilang, Francino, saya senang kamu menghajar Dai Songhai karena Dai Songhai juga babak belur mukanya. Loh, kenapa? Dia kan fighter kamu. Iya. Kenapa kamu senang? Dia kan fighter kamu. Karena si Dai Songhai ini mulai sombong. Dia udah mulai sombong nih. Dia mengalahkan fighter dari Filipina, dia mengalahkan fighter dari mana gitu. Dia mulai sombong. Saya senang kamu kasih dia pelajaran. Habis ini saya pasti marahin dia karena kok ngelawan fighter yang cuma saya kasih waktu 3 minggu, kamu nggak bisa ngalahin. Saya pasti marahin dia. Francino, kamu jangan. Saya mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa pada malam itu dari seorang promotor Cina, Andy Wang pada saat itu. Dia bilang gini, Francino, saya sangat senang jadi manusia. Waktu itu dia umur 32 tahun. Di usia saya yang 32 tahun, saya tahu apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Saya mau, apabila ada orang nanya, apakah kamu kenal Andy? Ya, saya kenal Andy. Andy adalah titik-titik. Apa yang ingin kamu isi dalam titik-titik itu? Francino, kamu mau orang mengenal kamu sebagai apa? Francino, ya saya kenal Francino. Francino adalah titik-titik. Titik-titik itu apa? Maka kamu ingin, oh ya Francino adalah pegawai di toko. Francino adalah apa? Apa yang ingin kamu isi? Apakah kamu ingin dikenal sebagai Francino, fighter terbaik dari Indonesia? Fill in the blank, kata dia. Apa yang kamu ingin isi dengan titik-titik itu? Ya tentunya pada saat itu saya ingin dikenal sebagai MMA fighter terbaik Indonesia pada saat itu. Kalau kamu tahu apa yang kamu mau, kamu harus melakukan yang terbaik untuk mewujudkan filling the blank itu. Dan pada saat itu saya berpikir, Francino, kamu saya kasih waktu 3 minggu untuk latihan. Dan kamu sehari-hari kerjanya apa? Apakah kamu latihan? Apakah kamu latihan seperti Dai Songhai? Dai Songhai itu latihan sehari 2-3 kali. Tiap hari dia latihan dan dia bertanding. Kalau kamu latihan seperti itu, menurut kamu bisa nggak mengalahkan Dai Songhai? Ya, tentunya saya jawabnya pasti bisa. Oh gitu, itu yang harus kamu lakukan. Kamu harus menjadi petarung profesional yang penuh seperti Dai Songhai. Itulah titik di mana saya memutuskan, oke, saya berhenti dari pekerjaan saya dan saya full time menjadi profesional MMA fighter. Saya berlatih setiap hari. Wah, mantap sekali. Wah, itu benar-benar spirit yang benar-benar, wah keren banget ya Francino ya. Wah, pada saat itu saya pulang dari Cina itu spiritnya sangat membakar. Saya langsung resign.